Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi ini kita belajar lagi. Hari ini belajar IPA ya anak-anak. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Mr. Yus. Selamat pagi teman-teman. Nah, kita sudah berdoa. Lalu presentasi siapa yang nggak masuk hari ini? Tadi saja ya. Saya belajar Radit. Oke, Radit tidak masuk. Kita pelajarannya IPAS. IPAS kita ambil yang IPA ya. Kita sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kita akan membahas tentang sampah. Oke, tujuannya apa sih? Kok belajar sampah? Tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis sampah. Sampah itu ada jenisnya anak. Nanti kita belajar sampah yang dua jenis saja, yang organik dan anorganik. Nanti kita belajar itu dulu ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah dapat mendaur ulang atau mengolah sampah menjadi buah hasil karya yang berguna misalnya, atau bisa dimanfaatkan lagi. Jadi sampah nggak harus kita buang-buang, tapi ada yang dipilih-pilih bisa kita manfaatkan, misalnya menjadi hiasan atau bisa menjadi tempat pensil. Nanti kita belajar mengolah sampah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan dibantu rekan saya, rekannya Miss Hayu, Bu Imalia, silakan. Perkenalkan, nama saya Imalia Virginia Lisa. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Ima. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya, Bu Ima ingin mengetes semangat kalian terlebih dahulu. Oke? Bu Ima ingin mengetes semangat dengan tepuk konsentrasi. Kalian semuanya harus bersemangat ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu Ima hari ini membawa gambar. Kira-kira gambar apa sih yang Bu Ima bawa ini? Sampah. Ya benar. Nah, di sini ada gambar apa aja? Plastik. Kemudian botol. Ya, terus apa lagi? Sedotan. Terus ada lagi mangkok plastik. Nah, semua ini dinamakan sampah. Ada yang tahu apa pengertian sampah itu? Coba angkat tangan. Belum ada yang tahu? Oke, didengarkan baik-baik ya. Jadi sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Ya. Jadi barang-barang yang ada di sini itu sudah tidak digunakan lagi, disebut sampah. Nah, sampah itu berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu apa kira-kira? Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini ada dua gambar, atas sama bawah. Menurut kalian mana sih kira-kira yang termasuk sampah organik itu? Yang atas atau yang bawah? Coba atas. Kelompok ini atas atau bawah? Atas. Bu Ima jelaskan lagi ya. Sampah organik itu berasal dari sisa makhluk hidup atau alam yang mudah
dihancurkan. Nah, contohnya di sini tuh banyak sekali. Ada dedaunan, ya. Kemudian ada buah-buahan. Kemudian ada sayuran, ada cangkang telur. Nah, itu termasuk sampah organik. Nah, sedangkan yang bawah ini sampah anorganik. Sampah anorganik itu kira-kira apa aja sih yang ada di gambar ini? Botol, kaleng, ya. Ada yang tahu pengertian apa itu sampah anorganik? Ada yang tahu? Oke, dengarkan ya. Sampah anorganik itu sampah yang berasal dari benda tak hidup dan susah untuk terurai. Contohnya ini, ada minuman kaleng. Minuman kaleng ini ketika dibuang di sampah itu tidak bisa terurai secara alami, harus dengan bantuan manusia. Oke, paham ya? Nah, sekarang apa sih kira-kira dampak dari penumpukan sampah itu? Misalkan sampean melihat tumpukan sampah yang banyak banget, kira-kira apa dampaknya dari penumpukan sampah itu? Apa? Akan terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu, ketika kalian membuang sampah sembarangan, misalkan di sungai, tinggal buang aja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Banjir. Oke, pinter. Terus ada lagi, misalkan sampai buang sampahnya itu di jalan raya. Misalkan habis makan buah pisang, kemudian kulitnya dibuang di jalan raya, apa yang terjadi? Iya, orang yang jalan itu akan terpleset. Nah, itu maka dari itu kita itu harus membuang sampah itu pada tempatnya. Misalkan lagi ketika kalian keluar, tapi kalian tidak melihat sampah, apa yang kalian lakukan kira-kira? Tapi kalian membawa sampahnya tapi tidak ada tempatnya. Nah, ya, jadi disimpan dulu. Kalian dari rumah itu membawa kantong kresek, dimasukkan ke kresek dulu. Kemudian ketika kalian jalan-jalan melihat sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Nah, sekarang manfaat dari sampah. Manfaat dari sampah itu banyak sekali. Contohnya dari sampah organik. Tadi sampah organik dari apa, anak? Dari sisa makanan, ya. Nah, dari sisa-sisa makanan itu bisa dijadikan kompos. Kompos itu digunakan untuk menyuburkan tanaman atau tanah. Kemudian manfaat dari sampah anorganik apa kira-kira? Ada yang tahu? Coba. Kerajinan, pintar. Oke. Jadi manfaat dari sampah anorganik itu bisa dibuat kerajinan. Contohnya seperti yang ada di kelas kalian. Sisa dari bungkus jajan bisa digunakan hiasan dekoratif. Jadi mempunyai nilai yang tinggi. Ya. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang Bu Ima tanya lagi. Di sini ada kelompok 1 sama kelompok 2. Coba kelompok 1 sebutkan sampah yang ada di sekolah. Coba, presiden, angkat tangan. Coba. Ya, silakan. Plastik. Terus apa lagi? Yang ada di sekolah. Bungkus jajan. Terus apa lagi? Cup. Snack. Oke, boleh. Sekarang kelompok 2. Sampah yang ada di rumah kalian. Coba, angkat tangan dulu. Ya, silakan. Cangkang telur, sisa sayuran, terus botol minuman. Nah, sekarang kalian kan sudah paham apa itu sampah dan ada berapa jenis sampah dan beserta menyebutkan contohnya. Tugas kalian sekarang keluar kelas untuk mengamati dan mencari jenis-jenis sampah yang ada di sekitar sekolah. Oke, bisa dimengerti? Oke, sudah dapat sampahnya masing-masing kan? Sudah banyak? Sudah banyak? Oke, nah sebelum mengelompokkan sampah-sampah yang kalian dapat di lingkungan sekolah kita tadi,
seperti ini. Nah, ini banyak kan? Nah, kalau ini kita kelompokkan kemana? Tadi sedotan anorganik masuk di keranjang yang warna merah. Kita kelompokkan di sini. Sekarang ini botol anorganik. Betul. Ini namanya apa? Kantang telur. Masuk. Nah, sudah ya, berarti sudah jelas ya. Kita sudah memberikan contoh nih, realnya sampah-sampah mana yang masuk organik dan sampah-sampah mana yang masuk anorganik. Sekarang kalian yang sudah dapat sampah, mulai dari kelompok 1 dulu ya, presentasi. Sudah disediakan bak basket warna merah dan hijau. Nah, itu nanti sampahnya coba presentasikan yang kalian pegang itu satu-satu. Itu masuk di mana? Organik atau anorganik. Mulai dari kelompok 1 dulu. Mulai dari novel dulu. Yang di bawah apa? Sedotan. Sedotan masuk yang mana? Kali ini anorganik. Anorganik mana? Merah apa hijau? Merah. Sekarang sudah paham ya kira-kira mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Sudah jelas, sudah kita beri contoh dan kalian sudah berpraktik. LKPD ini diselesaikan secara individu. Nah, sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah. Tugas kalian selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Presentasikan diskusi kelompok klasifikasi nomor 1. tangan untuk Selanjutnya kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Sudah terurai secara alami atau membusuk. Sampah